Bang, sesekali ikutan kajian salafi bang. Sudah kenyang saya mah. Sejak SMA dan kuliah saya lebih salafi wahabi daripada kalian. Sampai jidat ini pernah saya gosok sampai hitam. Sampai-sampai saya beli obat penumbuh jenggot juga. Waktu itu sekitar tahun 2005-an awal ya. Belum ada YouTube, seringnya itu saya teriak-teriak haram, bid'ah dengan sesama muslim. Dulu hanya dari majelis dan buku-buku saya belajarnya. Tapi saya akhirnya sadar, apa iya Islam itu seperti itu? Ternyata kan enggak. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bukan cuma buat umat Islam saja, tapi menjadi rahmat semesta alam. Kalau salafi wahabi kan sudahlah. Intinya saya hijrah dari salafi wahabi menjadi ahlus sunnah wal jamaah karena lebih tenang di hati saya, tidak menjelekkan sesama muslim, tidak mengkritisi ibadah saudara yang seiman, lebih toleran karena masalah ibadah kan hubungan kita dengan Allah saja. Kita semua bersaudara, kita semua diikat oleh syahadat. Bagaimana mungkin kita yang sama-sama bersyahadat saling bermusuhan? Jadi mari kita membangun Islam ini menjadi lebih maju lagi dengan menghindari perselisihan dan menghindari pertengkaran, perdebatan. Karena Rasulullah juga tidak menyukai hal tersebut. Hari ini kita akan bahas mengenai kedangkalan fikirnya orang-orang salafi, orang-orang wahabi. Sebab dangkalnya fikir mereka, sehingga menurut pandangan mereka setiap amalan yang dibuat oleh orang-orang Islam yang zahir tidak ada perintah khusus, tidak ada contoh khusus yang dibuat oleh Nabi SAW atau yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka memvonis amalan itu adalah amalan bid'ah. Seperti contoh misalkan tahlilan dibilang bid'ah, kemudian maulidan dibilang bid'ah. Jadi hampir semua kegiatan umat Islam yang tidak ada dalil khusus, baik dalil berupa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan itu adalah bid'ah. Orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwa tahlil itu tidak bid'ah, ya jelas sebelum mereka membangun furu'iyat, mereka terlebih dahulu membangun usul-usulnya itu. Di atas usul itulah mereka membangun furu'iyat. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i bersama pengikutnya, Imam Abu Hanifah bersama pengikutnya, Imam Malik bersama pengikutnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersama pengikutnya. Jadi mereka punya membangun dulu, mereka membuat usul dalam fikih, barulah mereka membangun di atasnya itu fikih atau cabang-cabang masail. Berbeda dengan orang-orang salafi dan wahabi, mereka tidak punya usul dalam fikih. Sedikit-sedikit mereka katakan tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Ucapan ini zahirnya ya bagus, tetapi sesungguhnya tidak betul. Zahirnya betul, tetapi hakikatnya tidak betul. Kenapa? Karena sebelum Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, tapi di sana kalau kamu membuat atau menentukan satu hukum, dari mana kamu akan buat itu hukum? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini dalam menentukan hukum asasnya kamu ambil dari mana? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab bahwa saya akan mengambil dari Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau kamu tidak jumpa di dalam Al-Quran, apa yang kamu jadikan asas untuk menentukan hukum? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab bahwa saya akan jadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas. Nabi bersabda lagi, kalau kamu tidak menemukan dalam hadis-hadis, maka apa yang kau jadikan asas untuk menentukan hukum?
Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, oh saya akan beristihad. Maka istihad dalam 4 mazhab itu adalah bagian dari dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas, yang tadi kita sebut dengan kata-kata ijtihad. Tahlilan ataupun maulidan ataupun Isra Miraj yang biasanya dibuat oleh orang-orang Indonesia itu. Jadi kalau dilihat zahir, ya Nabi tidak buat, sahabat juga tidak buat, Nabi juga tidak memerintahkan secara khusus sebagaimana yang dibuat oleh orang zaman-zaman sekarang ini. Nabi tidak mencontohkan dan tidak memerintahkan secara khusus seperti mana yang mereka buat itu. Tetapi apakah yang mereka buat itu tergolong dari kategori bid'ah say'ah? Jelas itu tidak. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibangun dulu usulnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani Hafizud Dunya rahmatullahi alaih, beliau katakan bahwa apa yang dimaksud dengan amalan bid'ah say'ah atau amalan bid'ah yang jelek itu adalah amalan ibadah yang dianggap ibadat yang tidak punya dasar dalil umum dan tidak punya dasar dalil khusus, atau punya dasar dalil umum tetapi ada dalil khusus yang melarang untuk membuat itu amalan di waktu itu atau di tempat itu. Maka amalan itu menurut pandangan kacamata agama Islam, itulah yang disebut dengan bid'ah say'ah. Kita sekarang lihat amalan yang dibangun tidak berdasarkan dalil umum atau tidak berdasarkan dalil khusus, berarti itu masuk bid'ah. Atau ada dalil umumnya, akan tetapi amalan itu dilarang, ada dalil khusus yang melarang untuk dibuat di tempat itu dan di waktu itu. Maka itu bukan amalan ibadah, tetapi itu adalah bid'ah say'ah. Berdasarkan usul tadi, mari kita lihat sama-sama, berpikir jernih. Di sini tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi kita berpikir, setelah orang sholat misalkan, salaman satu sama yang lain, dalil khusus tidak ada. Nabi tidak pernah contohkan setelah sholat ada salaman. Nabi tidak pernah memerintahkan setelah sholat wajib harus salam atau disunahkan salam. Tetapi dalil umum mengenai anjuran untuk saat orang beriman saling jumpa, saat jumpa itu mereka musafah, mereka salaman, maka sebab mereka salaman tadi, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan, ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jelas di sana ada hadis itu yang berkaitan dengan masalah ini. Dalil umum kan ada. Sekarang kita lihat apakah setelah sholat 5 waktu Nabi melarang orang bermusafahah? Ada tidak? Jelas tidak. Kamu boleh cari di kitab hadis mana saja. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif juga tidak ada. Maka berdasarkan dalil umum ini, ulama-ulama Syafi'i khususan, salah satunya adalah Imam Nawawi rahmatullahi alaih, beliau sampaikan bahwa selesai sholat 5 waktu, kalau yang hadir semua yang sholat di satu masjid itu, mereka dalam 5 waktu ada terus, maka selesai sholat hukumnya mubah mereka saling salam.
Tetapi kalau salah satu dari mereka, dari 10 ini, 1 atau 2, mungkin di asar dia tidak ada, atau di maghrib tidak ada, nanti di sholat berikutnya baru dia datang sholat lagi, maka selesai sholat disunahkan dia salaman dengan yang lain. Jadi tidak dibatasi waktunya dan tidak ada dibatasi tempatnya. Mau di jalan boleh, selesai sholat boleh, mau di dalam rumah boleh, di laut boleh, di atas pesawat boleh. Kapan saja orang beriman itu jumpa satu sama yang lain, di waktu kapan saja itu. Terus mereka bersalaman, mereka masuk dalam hadis yang ada fadilahnya itu. Kalau muslim satu dengan lain berjumpa dan bermusafahah, itu salaman, maka sebab itu dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Kita bawa juga dalam tahlilan, dalam maulidan, zikir di laut. Jadi secara umum Allah sampaikan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sebelumnya ya Allah sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, ruku dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah baik agar supaya kamu sukses. Jadi di situ kebaikan itu sifatnya meluas, bukan hanya dibatasi dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dikerjakan oleh Nabi saja itu. Nanti ada contohnya di zaman sahabat. Kalau kita lihat juga perintah-perintah dalam hadis untuk membaca la ilaha illallah, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kita lihat di dalam tahlilan apa yang dibaca. Dibaca itu biasanya Al-Fatihah, 3 qul, kemudian surat Al-Baqarah di awal-awal itu, ada yang di akhir surat Al-Baqarah 3 ayat lagi. Dibaca zikir-zikir la ilaha illallah, ada istighfarnya, ada solawatannya. Ini semua ada dalil umumnya, dan tidak ada dalil khusus yang melarang kalau nanti setelah orang meninggal dunia tidak boleh baca itu. Maka lewat istihad itu para ulama kita, seperti mana disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih tadi itu, maka lewat istihad itu dalil umumnya ada, dalil khususnya tidak ada. Juga tidak ada dalil khusus yang melarang untuk membaca Al-Quran setelah meninggal dunia. Nah, kalau tidak ada larangan, ya jelas bolehnya. Dalam tahlilan itu makanannya itu saja. Maksudnya yang harus diperhatikan, kadang-kadang orang yang sedang duka itu, keluarga yang ditinggal oleh almarhum atau almarhumah, mereka punya ekonomi di bawah rata-rata. Nah, itu jangan dipaksa untuk utang. Nah, itu salah juga. Tadi kita bantu, atau ya kita tidak perlu makan. Kalau memang kita tidak punya apa-apa juga untuk membantu mereka, yang keluarga duka juga tidak punya uang untuk memberi makan, maka kita datang saja berdoa tahlilan, kemudian pulang. Tidak perlu itu harus dikasih amplop, tidak perlu harus dikasih makan, tidak perlu. Tapi kalau misalkan dari anak ahli waris punya kelebihan harta, dia niatnya ya sedekah, pahalanya untuk bapak yang meninggal, saya kasih makan sekian tamu yang datang, mendoakan orang tuaku, apa salahnya? Jelas ada dalil umumnya dan tidak ada dalil khusus yang melarang.